Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hafid Zainuri dengan NIM 232024647 dari program studi Teknik Geodesi. Di sini saya akan memaparkan tentang kecerdasan buatan geospasial, yaitu Artificial Intelligence atau AI, yang kedua Machine Learning atau ML, dan terakhir Deep Learning atau DL. Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengubah banyak aspek kehidupan, terutama dalam bidang ilmu komputer dan pengolahan data. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence muncul sebagai inovasi utama yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Memungkinkan mesin untuk melakukan tugas-tugas rumit seperti mengenali suara dan menganalisis data. Selain AI, machine learning atau ML dan deep learning atau DL juga semakin penting. ML membantu sistem belajar dari data dan membuat prediksi tanpa pemrograman khusus. Sementara DL menggunakan jaringan saraf tiruan untuk menganalisis data dalam jumlah besar. Ketiga teknologi ini telah membawa perubahan signifikan dalam analisis geospasial, yang krusial untuk pengelolaan sumber daya alam, perencanaan kota, dan penanganan bencana. Penerapan AI, ML, dan DL dalam geospasial menawarkan banyak manfaat, seperti pemetaan yang lebih akurat dan deteksi daerah rawan bencana. Teknologi ini meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan dan memberikan keuntungan bagi masyarakat melalui sistem peringatan dini dan pemantauan lingkungan. Artificial Intelligence atau AI. Artificial Intelligence atau AI adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan perangkat lunak yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Ini termasuk kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memahami bahasa, mengenali pola, dan mengambil keputusan. AI dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang pertama AI kuat atau strong AI, merujuk pada sistem yang memiliki kemampuan untuk memahami, belajar, dan berfungsi secara mandiri seperti manusia. Yang kedua AI lemah atau weak AI, merujuk pada sistem yang dirancang untuk menyelesaikan tugas tertentu dan tidak memiliki kesadaran atau pemahaman yang setara dengan manusia. AI memiliki banyak kegunaan yang signifikan, antara lain, yang pertama, otomatisasi tugas. AI dapat mengotomatisasi tugas-tugas rutin dan repetitif, seperti memasukkan data atau pemrosesan informasi, sehingga meningkatkan efisiensi. Yang kedua, analisis data. AI dapat menganalisis data besar dengan cepat dan akurat, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Yang ketiga, peningkatan pengalaman pengguna. AI dapat meningkatkan interaksi pengguna melalui chatbots, asisten virtual, dan rekomendasi yang dipersonalisasi. Yang keempat, pengenalan pola. AI dapat mengenali pola dalam data yang bermanfaat untuk deteksi anomali dan pengenalan wajah. Yang terakhir, yang kelima, personalisasi layanan. AI memungkinkan layanan yang lebih relevan dan menarik bagi pengguna berdasarkan preferensi dan perilaku mereka. AI diimplementasikan di berbagai sektor dan bidang. Seperti contohnya pertama, asisten virtual. Contoh aplikasinya Siri, Google Assistant, dan Amazon Alexa yang membantu pengguna dengan berbagai tugas sehari-hari, seperti mengatur pengingat atau menjawab pertanyaan. Yang kedua, sistem rekomendasi seperti Netflix dan Spotify menggunakan AI untuk merekomendasikan film atau lagu berdasarkan preferensi pengguna. Yang ketiga, mobil otonom. Contohnya, kendaraan yang dikembangkan oleh Tesla dan Waymo yang dapat mengemudi sendiri dengan memanfaatkan teknologi AI untuk menganalisis lingkungan dan membuat keputusan. Yang keempat, deteksi penipuan. Seperti contohnya bank dan lembaga keuangan menggunakan AI untuk mendeteksi aktivitas dengan pola yang tidak sesuai. Yang kelima, kesehatan. Contohnya AI digunakan dalam diagnosis medis, analisis gambar, dan penelitian obat, seperti dalam mengidentifikasikan kanker dari hasil CT scan. Yang keenam, chatbot dan layanan pelanggan. Banyak perusahaan menggunakan chatbot untuk memberikan dukungan pelanggan, menjawab pertanyaan umum, dan menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, industri manufaktur. Seperti AI diterapkan dalam pemeliharaan prediktif untuk mengidentifikasi masalah pada mesin sebelum terjadi kerusakan, serta dalam otomatisasi proses produksi. Yang kedelapan, pertanian cerdas.
Contohnya, AI digunakan untuk memantau kesehatan tanaman, mengoptimalkan penggunaan air dan pupuk, serta meningkatkan hasil panen. Yang ke-9, edukasi. Contohnya platform pembelajaran yang menggunakan AI untuk menyesuaikan materi dan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Yang terakhir, yang ke-10, keamanan dan pengawasan. Contohnya sistem pengawasan yang menggunakan pengenalan wajah untuk memberi keamanan di tempat umum. Yang kedua, saya akan memaparkan tentang machine learning atau ML. Machine learning atau ML adalah subbidang dari artificial intelligence atau AI yang berfungsi pada pengembangan algoritma dan teknik yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogram secara eksplisit. Dengan menggunakan data, model ML dapat mengenali pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan. Machine learning dibagi menjadi beberapa kategori, antara lain yang pertama, pembelajaran terawasi atau supervised learning. Model dilatih dengan menggunakan data yang sudah dilabeli, sehingga sistem belajar dari contoh-contoh yang ada. Yang kedua, pembelajaran tidak terawasi atau unsupervised learning. Model dilatih menggunakan data tanpa label, sehingga sistem berusaha menemukan pola atau kelompok dalam data. Yang ketiga, pembelajaran semi-terawasi atau semi-supervised learning. Menggabungkan elemen dari kedua pendekatan di atas menggunakan sebagian data berlabel dan sebagian lagi tidak berlabel. Yang terakhir, yang keempat, pembelajaran penguatan atau reinforcement learning. Model belajar untuk interaktif lingkungan dan menerima umpan balik atau reward atau punishment untuk setiap tindakan yang diambil. Nah, kegunaan machine learning ini diantaranya yang pertama untuk prediksi. Memungkinkan sistem untuk membuat prediksi berdasarkan data historis seperti ramalan cuaca atau prediksi penjualan. Yang kedua, klasifikasi, mengelompokkan data ke dalam kategori yang berbeda seperti email spam atau tidak spam, serta klasifikasi gambar. Yang ketiga, deteksi anomali. Deteksi pola yang tidak biasa dalam data berguna dalam sektor keuangan untuk mendeteksi penipuan. Yang keempat, rekomendasi, memberikan rekomendasi produk atau layanan berdasarkan preferensi pengguna, seperti yang dilakukan oleh Netflix atau Amazon. Yang terakhir, yang kelima, analisis sentimen. Menganalisis opini dan emosi dalam teks, dan sering digunakan untuk memahami persepsi konsumen terhadap suatu produk atau merek. Aplikasian machine learning seperti berikut. Yang pertama, e-commerce atau retail. Contohnya sistem rekomendasi yang digunakan oleh platform seperti Amazon untuk merekomendasikan produk berdasarkan riwayat pembelian dan preferensi pengguna. Yang kedua, keuangan seperti model ML digunakan untuk memprediksi risiko kredit, mendeteksi transaksi yang mencurigakan, dan mengelola portofolio investasi. Yang ketiga, kesehatan. Contohnya mendeteksi penyakit dari analisis gambar medis, seperti MRI atau CT scan, dan memberikan rekomendasi pengobatan berdasarkan data pasien. Yang keempat, otomatisasi layanan pelanggan. Contohnya seperti chatbot yang menggunakan ML untuk memberi dukungan pelanggan yang lebih baik dan responsif berdasarkan pertanyaan yang sering diajukan. Pemasaran. Contoh analisis perilaku pelanggan untuk menyesuaikan strategi pemasaran, seperti segmentasi pasar dan kampanye iklan yang dipersonalisasi. Yang keenam, mobil otonom. Contohnya seperti kendaraan otonom menggunakan algoritma ML untuk mengenali lingkungan dan mengambil keputusan berdasarkan data sensor. Yang ketujuh, pertanian cerdas. Contohnya menganalisis data cuaca dan tanah untuk memprediksi hasil panen dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk. Yang kedelapan, pengolahan bahasa alami atau NLP. Contoh sistem penerjemahan otomatis seperti Google Translate yang menggunakan ML untuk menerjemahkan teks antar bahasa. Yang kesembilan, industri manufaktur. Contohnya pemeliharaan prediktif untuk mengidentifikasi masalah pada mesin sebelum terjadi kerusakan, sehingga mengurangi downtime. Yang terakhir, yang ke-10, permainan dan hiburan. Contohnya seperti game yang menggunakan ML untuk menciptakan pengalaman interaktif yang baik dan karakter yang dapat belajar dari perilaku pemain. Yang terakhir terkait deep learning atau DL. Deep learning atau DL adalah subbidang dari machine learning yang berfokus pada penggunaan jaringan saraf tiruan yang dalam atau deep neural network untuk memproses data dan mengekstrak fitur secara otomatis. Jaringan saraf ini terdiri dari beberapa lapisan atau layer yang memungkinkan model untuk belajar dari data dalam bentuk yang lebih kompleks.
sehingga dapat mengenali pola, membuat keputusan, dan melakukan prediksi. Deep learning berbeda dengan machine learning tradisional karena kemampuannya untuk memproses data tidak terstruktur seperti gambar, suara, dan teks, tanpa memerlukan fitur yang diekstraksi secara manual. Ini menjadikan DL sangat efektif untuk aplikasi yang melibatkan data besar. Dengan kegunaan seperti berikut, seperti yang pertama, pengenalan gambar dan video. DL dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek dalam gambar dan video yang berguna dalam berbagai aplikasi seperti keamanan dan pengawasan. Yang kedua, pengenalan suara. Teknologi DL dapat digunakan untuk mengenali dan mengubah suara menjadi teks, serta untuk interaksi suara dalam perangkat seperti smartphone dan asisten virtual. Yang ketiga, pengolahan bahasa alami atau NLP. DL digunakan dalam penerjemahan bahasa, analisis sentimen, dan sistem dialog yang lebih cerdas. Keempat, kendaraan otonom. Deep learning digunakan untuk membantu kendaraan mengenali lingkungan di sekitarnya dan membuat keputusan dalam situasi yang kompleks. Yang kelima, rekomendasi dan personalisasi. DL dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi yang lebih akurat berdasarkan analisis data penggunaan. Pengaplikasian deep learning atau DL seperti yang pertama, penglihatan komputer atau computer vision. Contohnya sistem pengenalan wajah yang digunakan dalam pengaman dan sosial media seperti Facebook dan Google Photos. Yang kedua, sistem pengenalan suara. Contohnya asisten virtual seperti Google Assistant, Siri, dan Alexa yang menggunakan DL untuk memahami perintah suara dan memberikan respon yang tepat. Yang ketiga, deteksi anomali. Contohnya dalam sektor keuangan, DL digunakan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan atau penipuan dengan menganalisis pola data yang tidak terbiasa. Yang keempat, penerjemahan bahasa. Contoh, Google Translate menggunakan algoritma DL untuk meningkatkan akurasi penerjemahan antar bahasa. Yang kelima, game dan hiburan. Contohnya, deep learning digunakan dalam game untuk mengembalikan karakter yang dapat beradaptasi dan belajar dari interaksi dengan pemain. Yang keenam, kesehatan dan diagnostik medis. Contohnya analisis gambar medis untuk mendeteksi penyakit seperti kanker dari hasil ronsen atau MRI, di mana dia membantu meningkatkan akurasi diagnosis. Yang ketujuh, seni dan kreativitas. Contohnya model seperti di ALLI dan GPT-3 menggunakan DL untuk menghasilkan teks dan gambar baru berdasarkan input pengguna. Pertanian cerdas yang kedelapan, contohnya DL digunakan dalam analisis citra satelit untuk memantau kesehatan tanaman dan memprediksi hasil panen. Yang kesembilan, analisis sentimen. Contohnya perusahaan menggunakan DL untuk menganalisis ulasan produk dan media sosial guna memahami persepsi konsumen terhadap merek mereka. Yang terakhir, yang ke-10, robotika. Contohnya DL digunakan dalam robot memahami dan berinteraksi dengan penggunanya, memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas yang berkompleks. Kesimpulannya, Artificial Intelligence atau AI, Machine Learning atau ML, dan Deep Learning atau DL telah menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam berbagai bidang. Di bidang teknik geodesi, penerapan AI, ML, dan DL telah membantu dalam deteksi tapak bangunan, identifikasi daerah rawan banjir, dan pemetaan wilayah dengan presisi tinggi. Di bidang geospasial, integrasi data geografis dengan teknologi canggih ini memungkinkan prediksi bencana, monitoring lingkungan, dan support decision making yang lebih efektif. Namun, masih ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan, seperti keterbatasan infrastruktur, batas data, isu etika, dan biaya implementasi. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi hal tersebut agar potensi penuh dari teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal. Dari bagian ini dapat dilihat perbedaan dan kesimpulan terkait artificial intelligence, machine learning, dan deep learning. Serta definisinya, tujuan, data, kompleksitas, dan contoh aplikasi seperti bagian berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.